Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan walaupun masih belajar secara daring. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Semester lalu kita sudah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hanya saja kita hari ini akan fokus kepada daur hidup hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa mampu memahami pertumbuhan makhluk hidup dengan mengamati daur hidup hewan. Daur hidup hewan juga bisa disebut dengan metamorfosis. Kalian pasti bingung dan bertanya-tanya, apa itu daur hidup? Daur hidup adalah serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga dewasa, yang menyangkut aktivitas reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Kalau untuk lebih mudahnya, daur hidup itu adalah pola atau siklus perubahan perkembangan makhluk hidup dari awal lahir hingga dewasa sampai mempunyai keturunan, kemudian dari keturunan itu sampai memiliki keturunan lagi. Daur hidup menurut prosesnya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama daur hidup tanpa metamorfosis dan yang kedua adalah daur hidup dengan metamorfosis. Apa itu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis? Kita akan bahas satu-satu ya. Daur hidup tanpa metamorfosis itu artinya adalah daur hidup makhluk hidup di mana kondisi fisik makhluk hidup yang baru memiliki kesamaan dengan induknya. Contohnya daur hidup ayam, bebek, dan lain sebagainya. Maksudnya memiliki kesamaan dengan induknya yaitu bentuk fisiknya atau bentuk badannya itu mirip-mirip dengan induknya. Sedangkan daur hidup dengan metamorfosis artinya daur hidup dari suatu makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang dilahirkannya itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok atau berbeda dengan induknya. Contohnya antara lain daur hidup kupu-kupu dan belalang. Seperti kita tahu, kupu-kupu itu ketika ia lahir menjadi dari awal fasenya itu dari telur sampai ia menjadi kupu-kupu itu bentuknya beda-beda kan. Nah, perbedaan itulah yang disebut dengan metamorfosis. Setiap bentuknya itu berbeda sampai jadi kupu-kupu. Coba kita perhatikan gambar-gambar daur hidup hewan berikut ini. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah daur hidup ayam. Daur hidup ayam itu dimulai dari fase ayam dewasa atau induk ayam yang bertelur. Nah, pertama itu fase pertama pada ayam adalah telur ayam. Ketika telur ayam ini menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayamnya tumbuh menjadi dewasa, itulah yang disebut dengan daur hidup hewan tanpa metamorfosis, di mana ada kemiripan bentuk dari anak ayam dengan induknya, yaitu ayam dewasa. Bentuknya mirip, maka dari itu yang disebut dengan
daur hidup tanpa metamorfosis. Coba perhatikan lagi gambar kedua dan ketiga. Di sini terdapat dua buah gambar, yaitu daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Daur hidup kupu-kupu dan belalang ini termasuk ke dalam daur hidup dengan metamorfosis. Walaupun belalang itu tidak sempurna metamorfosisnya ya, sedangkan kupu-kupu metamorfosisnya sempurna. Kayak gimana maksudnya? Coba kita lihat lagi, kita perhatikan lagi. Dalam daur hidup kupu-kupu itu dimulai dengan fase telur. Ya, kupu-kupu dewasa akan bertelur. Nah, dari telur itu akan berubah menjadi larva atau yang sering kita sebut ulet. Nah, beda kan dari telur ke ulet. Setelah dari ulat itu akan berubah lagi menuju fase yang ketiga, yaitu fase kepompong. Nah, fase ini juga beda bentuknya. Kemudian dari kepompong akan berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, dari situ itulah yang disebut dengan metamorfosis secara sempurna, di mana bentuknya itu dari awal sampai dengan dewasa itu berbeda-beda. Maka dari itu disebut dengan daur hidup dengan metamorfosis. Selain kupu-kupu yang memiliki daur hidup dengan metamorfosis, ada juga belalang yang memiliki daur hidup dengan metamorfosis. Hanya saja daur hidup kupu-kupu ini dengan metamorfosis sempurna, sedangkan belalang dengan metamorfosis tidak sempurna. Apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Metamorfosis sempurna itu memiliki 4 fase, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu hanya memiliki 3 fase saja. Kita perhatikan lagi yang gambar daur hidup belalang. Daur hidup belalang itu dimulai dari fase belalang dewasa yang bertelur. Nah, telurnya ini akan menetas menjadi nimfa. Nimfa itu bentuknya mirip seperti belalang dewasa, hanya saja belum sempurna, masih ada anggota organ-organ tubuhnya yang belum lengkap. Maka dari itu metamorfosisnya tidak sempurna karena memiliki kemiripan. Berbeda dengan daur hidup yang tidak dengan metamorfosis, itu organnya mirip dengan induknya, sedangkan ini ada perbedaan, walaupun memang sedikit mirip, tapi ada perbedaan dengan induknya. Dari nimfa itu akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Setelah jadi belalang dewasa akan bertelur lagi, menjadi nimfa lagi, dan menjadi belalang dewasa lagi, begitu terus seterusnya. Itu yang disebut dengan daur hidup. Gambar yang terakhir adalah gambar daur hidup ikan. Kalian bisa lihat gambarnya. Daur hidup ikan ini merupakan daur hidup dengan tanpa metamorfosis. Jadi bentuk ikan kecil itu akan serupa dengan ikan dewasa. Fase ini dimulai dari ikan dewasa yang bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ikan, atau kita sering menyebutnya dengan impun, yaitu ikan yang kecil-kecil. Setelah ikan yang kecil-kecil itu, ia akan tumbuh menjadi ikan dewasa dan kemudian bertelur lagi menjadi ikan kecil lagi dan menjadi ikan dewasa lagi. Begitu seterusnya. Itulah yang disebut dengan daur hidup.
Ya akan terus menerus seperti itu siklusnya, polanya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dan jenisnya agar selalu ada sampai kapanpun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kalian resapi. Untuk materi hari ini hanya sampai daur hidup hewan saja. Mudah-mudahan kalian bisa ambil pelajarannya dan kalian pahami baik-baik, diperhatikan dari awal video sampai akhir video. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video dan mendengarkan baik-baik. Untuk latihan hari ini, kita akan membuat sebuah gambar daur hidup hewan dari salah satu gambar daur hidup yang tadi ya, yang terdapat pada video. Jadi kalian buatlah sebuah gambar daur hidup hewan dari salah satu gambar daur hidup yang terdapat pada video yang tadi. Gambarlah sebagus mungkin dan serapi mungkin serta warnailah gambar tersebut. Sertakan keterangan setiap fase daur hidup, misalnya kayak tadi telur ditulis anak ayam, telur menetas menjadi anak ayam tumbuh besar menjadi dewasa, seperti itu ya. Kalian bisa tulis di gambarnya, jadi ada keterangannya seperti itu. Media gambarnya bisa di buku gambar ataupun di kertas HVS dengan menyertakan nama, kelas, dan tanggal pembuatannya. Jika sudah selesai, bisa difotokan hasilnya dan gambarnya tetap disimpan ya, tidak hilang. Untuk batas pengumpulannya itu sampai hari Kamis minggu depan. Lebih cepat lebih baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.